Dewan juri yang kami hormati, benar bahwa politik uang itu menghancurkan demokrasi. Politik uang atau money politik adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh para calon kepala daerah atau dari anggota legislatif kepada pemilih atau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pemilihan atau mengikuti instruksi-instruksi yang telah mereka tentukan sebelumnya dengan imbalan-imbalan yang mereka berikan dalam bentuk uang atau materi lainnya. Setiap kali mendekati pemilu, para calon kepala daerah anggota legislatif itu tidak jarang kita mendengarkan janji-janji manis yang mereka berikan kepada masyarakat. Selain itu, beberapa dari antara mereka juga itu memberikan sumbangsi atau amplop kepada masyarakat yang berisikan uang atau materi lainnya untuk membelikan suara dari masyarakat agar tidak melakukan pemilihan atau melakukan instruksi-instruksi yang mereka telah tentukan sebelumnya untuk kepentingan kelompok atau untuk kepentingan pribadi dari mereka sendiri. Tentu saja ini akan menghilangkan substansi dari demokrasi itu sendiri yang sebenarnya tidak ditujukan seperti itu untuk diterapkan di negara Indonesia yang besar seperti ini. Ini akan membuat demokrasi di bangsa Indonesia menjadi semakin mahal, terlihat mahal, karena suara dari masyarakat itu bisa diperjualbelikan. Praktik ini akhirnya memunculkan paradigma bagi progresivitas bangsa dan menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup. Nah, dengan adanya politik uang, Dewan juri yang kami hormati, ini akan melahirkan mother of corruption. Ini sebagai dasar dari adanya praktik-praktik korupsi yang marak atau yang lazim terjadi di Indonesia. Money politik itu akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi atau golongannya, bukan masyarakat yang memilihnya, apalagi untuk kepentingan bangsa secara menyeluruh. Dewan juri yang kami hormati, dia merasa bahwa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya itu adalah hal yang utama dari partisipasinya dalam berdemokrasi, dari dia mencalonkan dirinya kepada demokrasi. Tentu saja ini akan berdampak buruk pada perkembangan bangsa selanjutnya, terutama juga bagi kaum muda yang adalah pemegang nasib bangsa ke depannya. Nah, ini catatan juga untuk kaum muda ketika tidak sikap kritis terhadap problematika bangsa yang terjadi seperti ini, maka itu akan menjadi tanggung jawab besar bagi pemuda-pemuda yang adalah pemegang nasib bangsa ke depannya. Maka diperlukan gugatan serius bagi kaum muda untuk mengkritisi hal ini dan menggugat hal-hal yang signifikan, hal-hal yang baik untuk segera menuntaskan hal-hal tersebut. Lanjut, Dewan juri yang kami hormati, money politik itu akan sekali lagi memberikan dampak yang tidak baik atau dampak yang buruk kepada perkembangan bangsa, terutama untuk demokrasi yang sudah diterapkan begitu lama di negara Indonesia. Sehingga Dewan juri yang kami hormati, dampak dari politik uang itu sangat transparan terhadap masyarakat itu sendiri, terutama bagi masyarakat yang sebelum pemilihan itu menerima suapan dari para calon kepala daerah atau calon legislatif. Mempengaruhi pilihan dengan politik uang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri, dan praktik ini akan menghasilkan pemimpinan yang tidak tepat, pemimpinan yang hanya beruruskan pada urusan pribadinya dan mengabaikan kepentingan masyarakat serta kepentingan negara secara umum. Kebijakan dan keputusan yang mereka ambil kurang representatif dan akuntabel. Kepentingan rakyat berada di urutan sekian setelah kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok mereka terpenuhi. Akhirnya, figur yang terpilih memiliki karakter yang pragmatis, kemudian bukan yang berkompetensi atau kuat berintegritas. Mereka memilih menang dengan cara apapun. Ini bukan sosok pemimpin yang ideal sebenarnya, Dewan juri yang kami hormati. Figur yang terpilih karena korupsi politik uang ini juga akan mendorong korupsi di sektor-sektor yang lain. Hal ini terjadi karena figur tersebut mengumpulkan uang balik modal yang dikeluarkannya selama kampanye, yang diberikannya kepada masyarakat yang menerima suapan yang dia berikan sebelum pencalonan itu. Namun, Dewan juri yang kami hormati, kita tidak bisa menyangkal pula berbagai kejadian-kejadian atau berbagai situasi-situasi yang sering terjadi di Indonesia, di mana
kita lihat bahwa di setiap adanya demokrasi-demokrasi yang diterapkan atau yang berlangsung di Indonesia itu tidak pernah luput dari yang namanya politik uang. Tentu saja ini menjadi pertanyaan besar bagi kita mengapa hal ini terus terjadi. Sehingga Dewan Juri yang kami hormati, dampak dari politik uang itu sangat transparan terhadap masyarakat itu sendiri, terutama bagi masyarakat yang sebelum pemilihan itu menerima suapan dari para calon kepala daerah atau calon legislatif. Mempengaruhi pilihan dengan politik uang pada akhirnya akan berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri, dan praktik ini akan menghasilkan pemimpinan yang tidak tepat, pemimpinan yang hanya beruruskan pada urusan pribadinya dan mengabaikan kepentingan masyarakat serta kepentingan negara secara umum. Kebijakan dan keputusan yang mereka ambil kurang representatif dan akuntabel. Kepentingan rakyat berada di urutan sekian setelah kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok mereka terpenuhi. Akhirnya, figur yang terpilih memiliki karakter yang pragmatis, kemudian bukan yang berkompetensi atau kuat berintegritas. Mereka memilih menang dengan cara apapun. Ini bukan sosok pemimpin yang ideal sebenarnya, Dewan Juri yang kami hormati. Figur yang terpilih karena korupsi politik uang ini juga akan mendorong korupsi di sektor-sektor yang lain. Hal ini terjadi karena figur tersebut mengumpulkan uang balik modal yang dikeluarkannya selama kampanye yang diberikannya kepada masyarakat-masyarakat yang menerima suapan yang dia berikan sebelum pencalonan itu. Korupsi tersebut bisa berdampak di internal instansi yang dipimpin maupun kepada masyarakat. Di internal, korupsi bisa terjadi dalam bentuk apapun, dari jual beli jabatan atau pada pengadaan barang dan jasa. Nah, inilah tantangan-tantangan yang sering dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai sekarang ini. Ini berakar dari politik uang yang terus terjadi dalam demokrasi kita dan seakan menjadi tradisi dalam demokrasi kita. Sedangkan dampaknya kepada masyarakat akan terlahir dari regulasi yang tidak memihak mereka, pungutan liar hingga pemotongan anggaran untuk kesejahteraan. Sekian.